Serius koalisi, gimana dengan Ganjar? Puan Maharani bertemu dengan Prabowo. Dari satu kalimat itu saja, sudah bisa kita tebak apa tujuan dibalik pertemuan tersebut. Untuk menjejaki kemungkinan koalisi. Prabowo sudah resmi diusung oleh Gerindra. Puan juga kemungkinan akan diusung PDIP. Mengingat baliho bombastis yang menjamur di mana-mana bak musim durian. Sepertinya Puan tidak mau lagi kehilangan kesempatan dan kecolongan. Tahun 2014 sudah muncul tanda-tanda Puan serius ikut Pilpres, tapi gagal. Tahun 2019 juga tidak bisa. Tahun 2024 seolah jadi titik darah penghabisan, sama seperti Prabowo yang merasa 2024 adalah peluang terakhir. Kalau bukan 2024, takkan ada pintu lain. Kemarin, Puan dan Prabowo melakukan pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 3 jam. Keduanya sempat berkuda dan makan siang bersama. Ada 4 poin pertemuan, tapi terlihat kalau dua partai ini serius menjalin hubungan politik. Ini terlihat dari statement Puan yang mengaku akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Gerindra, khususnya mengenai Pilpres 2024. Pada pertemuan itu, terjalin kesepahaman atau kesamaan pikir antar dua partai, Prabowo dan Puan. Juga membuang peluang berpasangan sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Saya kira, ya dari segi teori, kemungkinan ya pasti memungkinkan. Tadi kan demi kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Kata Prabowo. Kalau kemudian ditanya, apakah ada kemungkinan? Ya, semua itu menurut saya ada kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin di politik demi memajukan bangsa dan negara, kata Puan. Awal pertemuan yang menurut mereka berdua adalah baik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPU, Deddy Kurniasyah, menilai ujung dari pertemuan Puan dan Prabowo di Hambalang adalah koalisi PDIP dan Gerindra. Kedua partai itu diyakini akan bersatu pada Pilpres 2024. Pertemuan keduanya juga diprediksi bakal mengubah peta koalisi pemilu dan Pilpres 2024 jika ditindaklanjuti dengan kesepakatan serius. Jika terjadi koalisi, maka kemungkinan besar dua partai ini akan mengusung Prabowo dengan Puan. Sedangkan menurut peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Wasisto Raharjo Jati, bahwa safari politik Puan bisa mengubah peta dan tujuan koalisi yang ada di saat ini. Safari politik Puan bisa dianggap sebagai upaya memecah jumlah poros koalisi yang sudah terbentuk. Pasalnya, saat ini posisi PDIP merupakan partai dominan dan memegang kunci dalam hal pencapresan. Kalau benar, Prabowo akan berduet dengan Puan, pertanyaan paling penting yang akan muncul adalah bagaimana dengan Ganjar? Perkataan Jokowi sebelumnya bahwa belum tentu sosok dengan elektabilitas tinggi bakal diusung partai politik, ternyata terdengar makin benar. Sebenarnya, kalau Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo bisa terwujud, maka Pilpres kali ini akan lebih mudah ditebak siapa pemenangnya.
maka Pilpres kali ini akan lebih mudah ditebak siapa pemenangnya. Tapi kalau Prabowo dengan Puan, maka hasil Pilpres akan sedikit sulit ditebak mengingat Puan memiliki elektabilitas cukup rendah. Apalagi kalau misalnya Ganjar juga tak mau ketinggalan, lalu nyapres di partai lain, maka ini akan menjadi makin tak tertebak. Kalau Ganjar pindah dan nyapres dari partai lain, lalu berduet dengan Anies, ini makin panas. Pertarungan ini akan menjadi ibarat film blockbuster yang akan menyedot perhatian banyak orang. Kalau Ganjar sih setia dengan PDIP. Kalau Ganjar masih setia dengan PDIP, masih banyak jalan alternatif lain. Kalau memang PDIP sudah bertekad bulat mau mengusung Puan, maka Ganjar bisa mengalah dulu, karena masih bisa mengejar kursi Gubernur DKI Jakarta. Dari sana, jalan menuju kursi presiden lebih terbuka lebar lagi, karena publisitas besar dari media. Tapi kalau Ganjar tidak menunggu, maka Pilpres 2024 nanti bakal semarak dan menarik. Dalam politik, apapun memungkinkan, apalagi jika ada partai yang bisa mencium duet Ganjar dengan Anies dan mewujudkannya, maka PDIP akan sangat blunder. PDIP mau tak mau harus bicarakan baik-baik dengan Ganjar terkait ini. Tidak mudah memang, apalagi sosok tersebut selalu juara di banyak survei. Otomatis harapan dan impian politiknya sudah sedemikian tinggi. Tanya saja pada diri kalian, jika di berbagai survei, nama kalian selalu nomor teratas survei calon pemimpin, apakah mau buang peluang tersebut? Sulit sekali, bukan?